Healing atau healing menjadi istilah yang dipakai untuk menggambarkan upaya keluar dari rutinitas dan kesibukan. Healing saat ini cenderung digambarkan dengan aktivitas berwisata atau jalan-jalan. Benarkah healing akhirnya menjadi aktualisasi diri masyarakat modern di media sosial? Benarkah healing ini bisa memperbaiki suasana hati dan kesehatan manusia? Dokter spesialis kejiwaan Jimmy Aritonang akan menjelaskannya secara paripurna untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Selamat menyaksikan. Self healing adalah suatu proses penyembuhan dari dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan profesional untuk menyembuhkan atau menghilangkan trauma ataupun luka batin yang dialami oleh seseorang. Istilah healing itu sekarang lagi booming seperti itu. Nah, healing itu sendiri adalah suatu proses di mana orang itu pingin adanya suatu penyembuhan terhadap dirinya sendiri. Nah, beda dengan self healing artinya adalah suatu proses di mana dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri dari proses luka batin yang dialami oleh seseorang. Healing merupakan sebuah proses berdamai dengan masalah, bukan lari dari masalah, yaitu metode penyembuhan diri saat mengalami permasalahan emosional. Lantas siapa saja yang membutuhkan self-healing ya? Self-healing pasti dibutuhkan semua manusia. Karena kita semua manusia pasti punya beban, punya masalah, punya tekanan dalam mental kita. Orang-orang yang memerlukan ataupun ciri-ciri orang yang membutuhkan self-healing adalah biasanya orang-orang yang mempunyai luka batin atau mempunyai trauma ataupun konflik di masa lalu. Pertama, ciri-cirinya adalah biasanya orangnya lebih sensitif dari biasanya. Jadi orang-orang yang mengalami perubahan perasaan di mana dia sangat sensitif dengan keadaannya. Yang contoh misalnya tiba-tiba menangis padahal biasa aja kejadian keadaan yang dialami seorang. Yang kedua adalah adanya perubahan emosi. Jadi perubahan emosi, dan yang ketiga bisa juga mengalami namanya perubahan dalam sosial, misalnya menarik diri, jadi lebih senang menyendiri dibandingkan bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang keempat adalah terganggunya produktivitas seseorang ataupun produktivitasnya sehari-hari itu terjadi pengurangan, misalnya malas bekerja, mulai sering telat bekerja. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan-gangguan fisik yang dialami seseorang. Misalnya adalah gangguan tidur, gangguan emah, ataupun gangguan nyeri yang tidak jelas dari mana di mana titik nyerinya dan lain-lain. Itu bisa terjadi pada seseorang yang memang mengalami gangguan trauma ataupun luka batin di masa lalunya. Itulah yang membutuhkan namanya self-healing tadi. Self-healing saat ini digunakan oleh sebagian orang sebagai obat untuk menenangkan mental. Beragam cara pun dilakukan, salah satunya dengan pergi liburan. Lantas apakah pergi berlibur merupakan salah satu teknik self-healing yang tepat? Teknik self-healing yang tepat itu masing-masing individu berbeda-beda. Ada berbagai cara orang bagaimana menghilangkan atau mengurangi kepenatannya, kelelahan mentalnya dengan cara bisa dengan menonton, bisa dengan cara liburan, banyak cara, masing-masing individu beda-beda. Tetapi pada dasarnya intinya adalah apabila seseorang mempunyai suatu luka batin ataupun konflik ataupun trauma di masa lalu, 3 hal yang penting, teknik yang paling baik untuk bisa menyembuhkan atau melupakan ataupun menghilangkan trauma tadi. Yang pertama adalah dengan cara forgiveness ataupun memaafkan siapapun itu, keadaan apapun yang masa lalu itu yang membuat seseorang tersebut terluka ataupun tersakiti. Memaafkan dalam arti memaafkan yang tulus ya. Jadi kalau sudah memaafkan, tidak ada lagi rasa diingat-ingat kembali. Karena apa? Semua masa lalu kita itu disimpan di dalam memori di otak kita. Nah, memori ini akan hilang sendiri apabila memang kita bisa memaafkan dengan tulus keadaan yang masa lalu. Yang kedua adalah dengan cara menerima keadaan tersebut, menerima masalah ataupun
trauma yang dialami di masa lalu tersebut, menerima dengan ikhlas. Yang ketiga adalah berdamai dengan masa lalu tersebut. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan oleh seseorang, maka saya yakin bahwa emosi seseorang, ketenangan jiwa, mental, pikiran, perasaan seseorang tersebut akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Sehingga apa? Memori tersebut perlahan-lahan akan hilang sendiri di dalam otak seseorang tersebut. Itulah 3 hal tersebut ini sangat penting sekali dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi trauma seseorang. Stres seringkali muncul akibat padatnya aktivitas dan juga deadline. Tak jarang sebagian orang mengatakan membutuhkan healing sebagai obat. Lantas apa ya manfaat healing bagi kesehatan? Memperbaiki ataupun meningkatkan produktivitas seseorang ataupun kinerjanya. Yang kedua adalah bisa mengurangi atau menghilangkan gangguan kecemasan yang dialami oleh seseorang. Yang ketiga adalah bisa mengenali kelebihan dan kekurangan seseorang. Yang keempat adalah bisa mengetahui ataupun mengendalikan emosi ataupun perasaan dari individu tersebut. Jadi saya kira manfaat self healing itu sangat baik sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena ini sangat-sangat berhubungan sekali dengan dengan perilaku seseorang, dengan kehidupan sosial seseorang, dan sangat mempengaruhi dari mempengaruhi produktivitas seseorang di dalam menjalani hari-harinya. Jadi secara keseluruhan self healing ini sangat bermanfaat sekali buat individu. Sangat baik sekali. Pertama adalah untuk produktivitas seseorang. Yang kedua adalah untuk sosial, dalam kehidupan sosial seseorang, sehingga seseorang tersebut mampu untuk bersosial dengan baik dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah seseorang tersebut bisa mengenali dirinya sendiri, baik itu kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, bisa mengurangi atau menghilangkan kecemasan yang dialami oleh seseorang. Yang kelima, membuat seseorang tersebut mampu menjalani hidupnya sehari-hari dengan baik, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam bersosialisasi, maupun dalam kesehatan fisik maupun mental. Mindfulness ini artinya adalah pengelolaan ataupun mengenali pikiran, perasaan dengan lingkungan tubuhnya sendiri. Jadi seseorang diajarkan untuk mengenali dan mengelola perasaan pikirannya yang dikaitkan dengan tubuhnya sendiri. Yang keempat adalah dengan cara memaafkan diri sendiri. Yang kelima adalah dengan cara mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu tersebut. Nah, inilah hal-hal yang bisa dilakukan seseorang untuk bagaimana supaya self healing tadi terjadi dengan baik. Nah, tetapi apabila seseorang sudah melakukan self healing tersebut tapi tidak juga mengurangi ataupun menghilangkan beban yang dirasakan ataupun keluhan-keluhan yang dirasakan, tetap aja terjadi, misalnya adanya gangguan mental yang dialami, misalnya gangguan tidur, gangguan kecemasan, ataupun depresi, ataupun emosional yang labil, Anda jangan ragu, Anda jangan bimbang untuk menghubungi ataupun konsultasi dengan psikolog ataupun psikiater Anda. Saya Dr. Jimmy Aritonang, spesialis kedokteran jiwa untuk Hidup Sehat Plus.